Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatidz, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh Masjid At-Taqwa yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat duhur, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Masya Allah. Saya ini ngaji kemana-mana Pak. Mulai bonek RT, masjid, mushola, pengajian, majelis taklim juga. Ngomong sehat awake, amin. Sehat atine, amin. Begitu krungu sehat duwike, amin. Dan itu di mana-mana. Nek cara wong Inggris jenenge matre. Jadi wong Madura moto duit. Berarti ini awake dhewe sik moto duiten, sik matre, berarti masih sehat. Alhamdulillah. Nek wis gak doyan duwe, Bu, Pak, hanya ada dua kemungkinan. Nek gak wis lara nemen ya inna lillah. Siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah, usia kita masih tersisa, kesempatan kita masih ada, sehingga kita bisa tolabul ilmi. Apa untungnya menuntut ilmu? Nanti saya buka hadis riwayat Muslim bab ilmu, Pak. Di sana ada hadis yang sangat populer. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Man sapane wong salaka kang ngambah sapa man thoriqan, man salaka thoriqan, man salaka thoriqan, siapa orangnya yang menuju mencari jalan ilmu, sahalallahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memberi kemudahan jalan menuju surga. Itu hebatnya orang yang mau nuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah kita bisa mengetahui antara hak dan batil. Dan dengan ilmu ini kita bisa membedakan endi elek, endi api, endi ayu, endi elek, endi begitu seterusnya. Makanya sungguh mulia orang-orang muslim yang gelem mengaji, nangsu kaweruh nuntut ilmu. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh ngeten, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngaji yo kowe iku boleh ilmu mulai dari ayunan sampai masuk liang lahat. Hari ini, siang ini kita ngaji. Bapak Ibu, ketika orang itu gelem menuntut ilmu seperti ini, maka kita akan tahu bagaimana itu Islam, apa itu syariat, apa itu akidah, apa itu akhlak, begitu seterusnya. Nah, di dalam Islam itu ada satu konsep teori yang dikenal dengan istilah nomor siji syariat, nomor siji akidah, nomor loro syariat, nomor telu nomor akidah, syariat, yang ketiga akhlak. Kalau kita bicara akidah, maka ini menjadi wilayah keimanan. Kalau kita bicara syariat, ini menjadi wilayah ilmu fikih. Kalau kita bicara akhlak,
Maka ini menjadi wilayah ilmu tasawuf. Saya ingin sedikit menjelaskan apa itu syariah. Kalau di dalam konsep pesantren, madrasah, di kampus-kampus ada istilah ilmu fikih. Ilmu apa? Fikih atau syariat. Bapak Ibu, fikih dan syariat ini ada perbedaan. Kalau yang namanya syariat itu semua aturan yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis. Ini jenenge syariat. Gak iso ditambah, gak iso dikurangi. Mau sumbernya langsung Al-Quran, langsung teko hadis, gak iso ditambah, gak iso dikurangi. Ini jenenge syariat. Contohnya sholat duhur. Sholat duhur ini mulai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak pernah ditambah, ya tidak pernah dikurangi, Pak. Oh iya ya, 4 rakaat. Itu sejak itu sampai kiamat tidak akan bisa dirubah. Tapi ada istilah yang kedua namanya fikih. Al ilmu bil ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad. Ini jenenge fikih. Ilmu yang digali dari syariat, dari Quran dan hadis, yang menggunakan metodologi ijtihad atau pemikiran ulama. Nah, ini jenenge fikih. Oleh karena itu, nek syariat nggak pernah bisa berubah, tapi kalau fikih selalu berubah karena bersumber dari ilmu ijtihad ulama. Ini selalu, Pak. Contoh fikih, Pak. Sekarang kan lagi musim haji. Fikih. Orang haji dari Indonesia itu kan kalau menurut hadis Rasulullah mikotnya dari Yulamlam. Terus Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa bahwa orang haji atau umroh dari Indonesia boleh mikot dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ini oke. Sampai cari di Quran, sampai cari di hadis, gak akan ketemu Bandara Jeddah kena dikai mikot, gak ada. Ini oke berdasarkan hasil ijtihad ulama. Dan apa kok Majelis Ulama wani ngetokno hukum seperti ini, Bapak Ibu? Karena sekarang orang haji itu naik pesawat. Nah, untuk dari King Abdul Aziz naik kate nang Yulamlam harus balik. Dan ini resiko, masyakoh namanya. Ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa ini bahwa boleh mikot dari Bandara King Abdul Aziz, lalu disurati oleh seorang ulama besar dari Madura, sekarang tinggal di Jakarta, masih hidup beliau, namanya Kiai Haji Sukron Makmun. Ulama hidup di Mekah. Nah, disuratilah Majelis Ulama bahwa gak ada mikot dari King Abdul Aziz. Apakah kemudian fatwa Majelis Ulama lalu dicabut? Boten. Tetap berjalan. Dan Majelis Ulama mengeluarkan surat fatwa yang kedua bahwa ia tidak mencabut fatwa kebolehan mikot dari King Abdul Aziz. Iki jenenge fikih. Saya teruskan. Bapak Ibu, di Indonesia ada seorang ulama dari Aceh, namanya Profesor Dr. Kiai Haji Hasbi As-Siddiqi. Pernah dengar? Profesor Dr. Kiai Haji Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dari Aceh. Saya pernah mempelajari secara akademis pemikiran beliau. Nah, beliau mengatakan orang pertama di Indonesia yang menerjemah istilah syariah dengan fikih
Ini lalu beliau menerjemahkan dengan hukum Islam. Itulah orang pertama di Indonesia yang menerjemah kata syariah dan fikih menjadi hukum Islam. Sehingga hukum Islam itu bisa bersumber dari syariah, bisa juga bersumber dari fikih atas dasar ijtihad. Selama ijtihad ini benar, tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan akidah. Nah, beliau adalah orang ketika ingin merubah fikih di Indonesia. Beliau punya pemikiran begini, Pak. Profesor Dr. Kiai Haji Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi punya pemikiran bahwa fikih yang berkembang di Indonesia itu berbau, apa berbau itu? Bergaya fikih Timur Tengah. Belum sepenuhnya mengikuti kehidupan tradisi adat di Indonesia. Lalu karena beliau punya gagasan besar ini, akhirnya beliau ingin merubah, menjadikan fikih yang berkembang di Indonesia itu dijadikan fikih yang berbau Indonesia. Akhirnya beliau mempunyai gagasan. Gagasan ini dituangkan dalam sebuah buku yang ditulis putra beliau yang bernama Profesor Dr. Muhammad Nuruzzaman As-Siddiqi. Bukunya berjudul Fikih Indonesia, Ide dan Gagasannya. Nah, belum lagi cita-cita beliau yang sangat besar di negara ini belum juga tercapai, beliau sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Jadi, kalau panjenengan pernah mendengar istilah Islam Nusantara, itu sebenarnya sudah ketinggalan. Tahun 77-an, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi sudah punya gagasan namanya Fikih Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ketika di Indonesia ini berkembang sebuah pemikiran, di Indonesia ini ada 3 lembaga besar. Yang pertama Majelis Ulama Indonesia, yang kedua NU, dan yang ketiga Muhammadiyah. Di Indonesia dari 3 lembaga besar ini, kemudian masing-masing punya gagasan. Apa? Muhammadiyah punya gagasan namanya Islam apa? Islam pembaharu atau Islam berkemajuan. Ini yang sedang digagas oleh Muhammadiyah. Makanya kemudian pemikiran-pemikiran Muhammadiyah itu selalu inovatif. Tahun 2026 ini nanti Muhammadiyah tidak lagi menerapkan hisab, tetapi akan menerapkan namanya kalender global internasional. Dan itu sudah dipublikasikan. Namanya Islam apa tadi? Berkemajuan. Kemudian NU yang baru-baru saja meluncurkan ide besarnya di saat Profesor Dr. Said Agil Sirot, beliau menggelindingkan satu ideologi besar namanya Islam Nusantara. Kemudian Majelis Ulama Indonesia tidak mau kalah. Beliau juga di Majelis Ulama Indonesia menggelindingkan sebuah ide besar namanya Islam Wasatiyah, pakai to. Wasatiyah. Wasatiyah maknanya tengah-tengah. Artinya tengah-tengah. Jadi kalau Islam berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah, wong Islam ini kudu maju. Jangan terkotak dengan tradisi yang kemudian tidak bisa berkembang. Kemudian NU mempunyai gagasan Islam Nusantara.
Artinya Islam yang ada di Nusantara ini tidak seperti orang-orang Muslim yang radikal. Nah, akhirnya apa perbedaannya? Islam Nusantara ini orang Islam yang masih menerima tradisi atau kearifan lokal. Kemudian Majelis Ulama juga mengeluarkan sebuah ide besar namanya Islam wasatiyah, Islam yang tengah-tengah. Tidak radikal, tapi juga tidak loyo. Konsep ini Pak, saya mendengar langsung dari Profesor Doktor yang sekarang menjadi Menteri Agama. Siapa itu namanya? Menteri Agama kita? Mantan Gubernur Jawa Barat siapa? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil apa sampean nggih? Nggih lagi ngurusi anaknya Lisa Mariana. Saya ini juga ribut Pak kesana kemari. Baru saja ngurusi Ridwan Kamil kalau Lisa Mariana. Guru mari terus mampir nang Solo nang Jogja. Ngurusi ijazah-ijazah palsu. Negara kayak ngene kapan majune ya? Moga-moga udah beres. Saya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, perkembangan satu teori kehidupan beragama dalam Islam. Saya teruskan. Ketika konsepsi-konsepsi ini muncul, apakah boleh Pak? Boleh. Kenapa? Selama tidak keluar dari koridor akidah dan syariat. Makanya sekitar pada tahun 790 Hijriah, Nabi wafat itu 632 Hijriah. 790, kira-kira 150 tahun setelah Rasulullah wafat, muncullah seorang ulama besar di Granada, Spanyol. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita habis ini mari ngaji dikei rezeki Gusti Allah, bisa pergi ke Mekah Madinah, terus bisa mampir ke Spanyol. Oke, dari Spanyol mampir ke Turki. Jadi biar imbang. Nek sampean kok nang Spanyol tok Pak, kok nang Brebes milih sampean nangis. Lho apa? Sampean delok masjid besar, saiki dirubah menjadi gereja. Akhirnya Brebes milih. Terus sampean mampir nang Turki biar imbang. Napa? Di Turki kebalikannya. Sing asale gereja sekarang berubah menjadi masjid. Ketik di Granada itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Ibnu Ishaq Asy-Syatibi, wafat 790 Hijriah, kurang lebih 150 tahun setelah Rasulullah wafat. Untuk mewujudkan syariat hukum Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih. Hukum Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang di atas tingginya, sudah tidak ada. Dan ini diakui oleh seluruh manusia di muka bumi Pak. Non-Muslim pun mengakui. Beliau mewujudkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah agama pembawa rahmat. Rahmatnya di mana? Beliau mewujudkan sebuah konsep. Namanya apa? Maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Tujuan hukum Islam itu mau kemana? Sama dengan pabrik ini, produksinya rokok. Loh, rokok ini loh digaya apa? Dikemanakan? Ini namanya tujuan. Loh, ketika syariat ini sudah diturunkan oleh Allah, gaya apa? Tujuannya untuk apa? Nah, lalu di dalam konsep beliau ada yang namanya maqasidus syariah. Nomor 1, syariat ini bertujuan, hukum Islam ini bertujuan
menjaga kelestarian jiwa. Jiwa Pak, tubuh kita ini dijaga, ojo sampai disakiti dewe yo gak oleh, menyakiti orang lain juga tidak boleh. Namanya hifdzun nafsi, harus dijaga jiwa kita. Makanya Bapak Ibu, kita ini hidup berteman satu perusahaan, walaupun di satu pekerjaan yang sama atau berbeda, jangan pernah merendahkan orang lain. Sama nyambut gawe, ada iri, hasud, dengki, panjenengan tidak akan pernah bahagia, dan hasil pekerjaan sampean tidak akan pernah sempurna, walaupun jenenge sempurna. Iya, saya sama bekerja, sama. Sama menjadi pelayan perusahaan, saya juga menjadi pelayan perusahaan. Masya Allah. Itu namanya menjaga jiwa. Ojo dinyek, kehormatannya jangan direndahkan, tubuhnya jangan dilukai, nyawanya jangan sampai dibunuh. Ini penjagaan pertama. Yang kedua, hifdzul mal. Tujuan daripada syariat Islam adalah menjaga harta. Harta Pak, tidak boleh harta orang lain diambil dengan cara yang dolim, dicopet, ditipu, gak boleh, dicuri, gak boleh. Apa yang boleh Pak di dunia ini yang boleh dicuri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hanya dua yang boleh dicuri. Apa? Yang pertama mencuri cinta, yang kedua mencuri asmara. Itu boleh. Saya ini lagi mencuri cintanya Luna Maya, ternyata kalah duluan. Kasihan. Jadi harta orang lain wajib dilindungi, tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak. Yang ketiga, syariat bertujuan menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Bapak Ibu, panjenengan harus bersyukur bekerja di sebuah perusahaan yang bergengsi. Perusahaan Sampurna namanya ya. Ini perusahaan bergengsi Pak. Sama bekerja di sini, difasilitasi masjid sebegini. Bersyukur sampai. Kalau ini nggak ada sepupu Pak, kerja di Jepang, dilepas pantai, kuat mek 6 bulan, dilepas pantai Pak. Ketika dia sudah bekerja lepas pantai, sepupu saya ini pekerjaannya ngelas itu Pak, begitu keluar dari darat menuju tengah laut, itu didelekno nang dasar laut ngelas. Dan itu Pak non-stop 24 jam. Sampai kerja sendiri namanya berapa jam? 8 jam. Begitu wis mari nyambut gawe Pak, munggah, dibawa ke darat, terus dibawa ke hall, dikasih makan. Habis itu disuruh mandi. Habis mandi langsung ngantuk, tidur. Karena apa? Makanan minuman sudah dikasih obat. Jadi mari makan, mari minum Pak, ngantuk. Nanti sekian jam dia sudah bangun. Begitu bangun mandi langsung ke lepas pantai lagi, ngelas maneh. Akhirnya dia cuma bertahan Pak 6 bulan mulai. Tak takoni apa namanya Sayuti. Apa ini kok mulai enak-enakan luar negeri. Apa katanya? Alah saya mau coba. Nyeluk mulai buku. Kok nyambut gawe, gak iso sembahyang, gak iso apa-apa. Itu dia sampean ndok kene Pak. Bersyukur sampean. Saya ini keliling Pak, nyambut gawe apa yang tahu saya. Muli batu tahu saya, becak tahu. Iya. Saya boleh warkop ngobrol dengan orang itu, angger wong sambat. Nah sekarang alhamdulillah saya ini walaupun sudah pensiun dari pegawai negeri, saya masih diberi kesempatan oleh Allah
mulang Bapak Ibu ahli Batak di Masjid Nasional Al-Akbar, Pak. Dan itu saya jalani sudah 26 tahun. Di Masjid Al-Falah sudah saya jalani sampai hari ini 38 tahun. Mulang ahli Batak. Nah ini nanti tanggal 1 insya Allah saya gawatno kopere wong kaji. Mungkin sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Saya menjadi pelayannya orang haji setiap tahun, alhamdulillah. Nah, nanti mungkin dari sini ada itu Pak Ratna itu mau haji. Nah, alhamdulillah. Beliau mungkin berangkat tanggal 29 kali. Saya tanggal 1. Alhamdulillah. Nanti cuman beliaunya haji, istilahnya haji minus. Tapi minus-minus so haji. Mereka istilah haji plus ya Pak. Ngarani haji reguler, haji minus kalau bulan itu. Kalau saya alhamdulillah haji minus ya wis tahu. Sekarang bimbing orang, kok bimbing apa nih kok? Gawat no, kopere orang-orang haji plus. Kurang lebih 600 orang, 7 ustaz. Salah satunya saya. Nah itu, hidutin bersyukur. Iso ibadah, iso sholat, paling enak. Yang keempat, hibdul akli. Syariat itu tujuannya menjaga akal. Akal ini ojo sampai hilang. Hilangnya akal karena mendem mabuk. Boleh mabuk, boleh mendem, boleh mabuk, boleh mabuk dua. Mabuk cinta, yang kedua mabuk asmara. Siapa bilang mabuk tidak boleh? Kalau mabuk cinta, kok tambah enak orang. Nah disinilah kenapa dalam Islam diharamkan minum minuman keras? Karena menjaga akal biar tetap sehat. Karena mulianya manusia karena akali sehat. Nanti kalau sama nganggur-nganggur Pak, sama pergi ke Jepang, ya. Allahumma. Di Jepang nanti minggu pagi habis subuh saya jalan-jalan di taman-taman kota. Jangan kaget zaman Pak melihat orang pakai dasi, sepatuan keren, deloser di taman-taman. Apa? Mendem Pak. Kadoan yang Jepang, nang Thailand zaman nang Thailand Pak. Oh, di sana ada kampung pertokoan hall khusus gaya mendem. Oh, di sana bebas. Kota seks, negara seks. Di sini kan dilarang. Yang terakhir, hibdun nasli. Syariat ini menjaga keturunan. Bapak Ibu sekarang lagi hit itu berita tentang Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Apa? Itu nanti dilihat. Apapun alasannya mau DNA atau apalah. Selama itu tidak ada hubungan perkawinan, tidak akan pernah bisa masuk dalam konteks anak kandung, tidak bisa. Tidak bisa masuk DNA, unsurnya sama, darahnya sama, ininya apa, genetikanya sama. Iku jenenge anak biologis. Nah, nun sewu Pak, nanti sama buka kitab judulnya kitab Fathul Mu'in atau kitab Dhuwure Fathul Mu'in. Iku non sewu ya. Ini saya bicara fikihnya, bukan bicara orangnya. Kalau benar, andaikan benar bahwa Lisa Mariana itu pernah tidur dengan Ridwan Kamil, terus melahirkan anak perempuan, iki besok kalau ibunya Lisa Mariana tidak dinikahi Ridwan Kamil Pak, secara fikih Ridwan Kamil itu kok iso mengawini anak Lisa Mariana. Lupa itu kan anak biologisnya, sekalipun anak biologis, tetapi secara hukum Islam boleh dinikahi. Apa gak medeni Pak? Menikahi anak biologisnya sendiri. Karena apa? Tidak diakui dalam syariat Islam. Anak yang lahir bukan karena akad nikah yang sah. Yes. Jadi itulah tujuan syariat Islam, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga akal,
dan menjaga keturunan. Oke, terima kasih. Saya tidak membuka dialog. Kalau saya diundang lagi, monggo nanti dialog. Oke, sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita solih solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang sampai hari ini belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang hidup surga. Anak cucu kita yang sampai hari ini masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Mungkin masih ada di antara kita ini yang punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk segera melunasinya. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali, yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga pula perusahaan ini akan semakin besar dan bisa memberi manfaat barokah terhadap warga Jawa Timur dan warga Indonesia pada umumnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.